Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, kali ini kita akan belajar mengenai surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah adalah surat urutan kelima dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah ini tergolong surat Madaniyah karena turunnya di kota Madinah. Surat Al-Maidah ini secara keseluruhan terdiri dari 120 ayat. Sebelum kita membahas isi dari surat Al-Maidah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa arti Al-Maidah itu. Al-Maidah artinya adalah hidangan. Sekarang ini mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok dinamakan Al-Maidah yang memiliki arti hidangan? Karena dalam surat ini memuat tentang kisah para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang meminta kepada beliau agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Sebenarnya surat Al-Maidah ini tidak hanya mengandung atau memuat tentang kisah itu saja. Masih banyak kisah dan hikmah pelajaran yang terkandung dalam surat ini. Akan tetapi, kisah Nabi Isa dan para pengikutnya tersebut menjadi karakter atau ciri khas surat Al-Maidah, sehingga dinamakanlah surat ini dengan surat Al-Maidah. Nah, itulah keterangan sekilas tentang surat Al-Maidah. Sekarang kita akan masuk ke materi. Pada kesempatan kali ini, kita hanya mempelajari ayat 2 dari surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 2 sebenarnya ayatnya panjang, tetapi yang akan kita pelajari hanya pada bagian akhir saja, karena pada bagian akhir tersebut terdapat pesan sikap simpati dan hidup rukun, yang mana sikap tersebut akan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kebiasaan hidup kita. Apa itu sikap simpati dan hidup rukun? Mari kita bahas satu persatu. Sikap simpati menggambarkan perasaan belas kasihan dan kasih sayang atas kejadian yang menimpa seseorang. Orang yang bersimpati adalah orang yang berbagi keprihatinan dan bela sungkawa. Sikap simpati ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita miliki, karena dapat membuat kita menjadi seseorang yang penuh dengan kasih sayang, yang dapat memberikan kenyamanan dan dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Menurut ayat tersebut, kita sebagai seorang manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjadi seseorang yang bersimpati, yaitu dengan saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Seperti ketika kita menjumpai teman yang kehilangan uangnya, kita harus merasa belas kasihan dan langsung menolongnya dengan ikut membantu mencarinya. Tapi ada yang perlu kita ingat baik-baik, bahwa tolong menolong yang kita lakukan harus dalam hal-hal yang baik, dan kita dilarang oleh Allah untuk saling tolong menolong dalam keburukan. Misalnya, ketika ada teman akrab kita yang bertengkar, kemudian kita membantu dalam pertengkaran itu, maka itulah yang termasuk tolong menolong dalam keburukan, dan
kita akan mendapatkan dosa dari Allah. Pastinya kita tidak mau mendapatkan dosa dari Allah, karena dengan banyaknya dosa, hidup kita akan menjadi serba sulit. Apapun yang kita lakukan akan menjadi sulit semua. Setelah mengetahui itu, pasti kita akan memilih tolong-menolong dalam hal-hal baik saja yang mendapatkan pahala dari Allah daripada tolong-menolong dalam hal-hal buruk yang akan mendapatkan dosa dari Allah. Nah, sekarang ini apa saja tolong-menolong dalam hal-hal baik yang dapat kita lakukan sehari-hari? Yang pertama, menolong ibu membersihkan halaman rumah. Yang kedua, meminjamkan pensil atau ballpoint ke teman yang membutuhkannya. Yang ketiga, memberikan makanan atau minuman kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, menolong anak kecil yang mau menyeberang jalan. Yang kelima, membantu bapak atau ibu guru ketika mengalami kesulitan, dan lain-lain. Ketika kita sering melakukan tolong-menolong dalam hal-hal baik, maka kita akan menjadi orang baik. Ketika sudah menjadi orang baik, maka kita akan disayang oleh Allah. Ketika kita disayang oleh Allah, maka hidup kita pasti akan dimudahkan oleh Allah, sesuai dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi", yang artinya Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kali ini dari surat Al-Maidah ayat 2 yaitu perintah saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan larangan untuk tolong-menolong dalam keburukan. Demikian penjelasan dari surat Al-Maidah ayat 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.